mengasuh ya selama 10 tahun. Nah, sudah selesai kontraknya ya sudah, kita nanti ini tahun terakhir anak-anak yang kelas 10 tahun 10 sudah selesai kontraknya. Nanti mereka sendiri manajemen sendiri. Dan MBS Al-Farudin tadi yang saya sebutkan sebagai pesantren yang berapa. Ini perkembangan santri tahun berapa ini? Tahun lalu ini. Ini tahun yang lalu. SMP. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, tahun 2008 ini baru 31 anak putra, 32 anak putri. Berarti 63 dari 90 yang daftar tadi. Melesat. Nanti ada pertanyaan kenapa bisa melesat, nanti tentu kita akan berbicara yang lain-lain bahwa belum punya gedung, belum punya tanah, belum punya prestasi. Jangan kan prestasi murid aja belum ada, tapi kenapa sudah banyak yang datang? Ternyata setelah saya tanya dari mereka-mereka yang sudah lulus, jawabannya adalah simpel, sederhana, bahwa MBS ini menawarkan konsep yang jelas. Konsep yang ditawarkan jelas, baik kurikulumnya, kemudian satu lagi mungkin yang jadi alasan kalau dia bukan orang Muhammadiyah. Pernah ada yang menceritakan dia bukan orang Muhammadiyah, tapi ketika ditanya, Bapak dulu kok mau nganterkan ke sini? Ketika di sini masih sawah, masih lumpur, ya baru launching pun masih minjem tanahnya Sultan, karena kami nggak punya tanah 0 meter. Ketika launching pun kami mencari tanah punya Sultan, pinjem hak guna pakai, bukan hak milik. Sampai sekarang masih pakai buat gedung asrama. Apa yang menjawab, apa yang menjadikan mereka mau? Pertanyaannya, jawabannya simpel. Ustaz, saya ini keluarga ada Muhammadiyah, saya tahu Muhammadiyah. Saya daftarkan anak saya meskipun di sini baru berdiri. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu Ustaz, kalau bikin sekolah nggak pernah gagal. Yakin nggak kita? Yakin nggak? Maka saya yakin MBS akan berhasil. Itu sih jawaban kita benar. Oke. Ini persebarannya saya kira sama ya, di seluruh Indonesia itu ada Malaysia, ada China, ada Thailand. Ini persebaran alumninya ya, baik dalam maupun luar negeri ya. Ini yang ke Timur Tengah ya. Sekarang MBS sudah sampai pada level memikirkan alumni kita tersebar di perguruan tinggi baik Timur Tengah maupun Eropa. Beberapa saking kita konsentrasinya Bapak-bapak sekalian, tahun ajaran ini ada struktur baru yang kita bentuk di bawah langsung direktorat, di bawah langsung direktur. Apa itu? Lembaga Studi Lanjut MBS. Lembaga Studi Lanjut MBS ini adalah menyiapkan anak-anak kita ini ke jenjang setelah SMA. Sehingga apa yang mereka lakukan, kita jalin MOU kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar, baik negeri, baik swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Akhirnya alhamdulillah sudah sedikit-sedikit membuahkan hasil. Ketika pesantren yang lain masih bingung, anak ini gimana nih mau masuk ke Mesir, Libya, kami alhamdulillah salah satu pesantren yang mendapatkan muadalah lisensi dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Bebas tanpa tes berapapun. Kemudian Universitas Islam Madinah Saudi Arabia baru bulan lalu. Jadi seleksinya itu beda. Cara akreditasinya tuh berbeda antara Mesir dan Madinah ya. Mesir itu cukup kirimkan data semua kurikulum dalam bentuk translate bahasa Arab, guru-gurunya, sistem pendidikannya, manajemennya satu jilid gitu. Kirim ke Mesir. Anak-anak kita yang sudah ada di sana ada puluhan anak itu mengawal PCIM, mereka bergabung di PCIM sekaligus sebagai mahasiswa Al-Azhar mengawal untuk lobby ke kampus. Akhirnya dari proses berapa tahun kita ajukan, baru tahun 2000 Mesir tahun berapa keluar sertifikat? Tahun 2020 atau 2021 ya, masa pandemi. Ya, 2021 keluar sertifikat muadalah. Baru kemudian kita maju ke Madinah. Sebelumnya Sudan sudah langsung, kemudian langsung datang ke Sudan, bertemu dengan beberapa rektor di beberapa universitas, salah satunya Universitas International of Africa ya, di Sudan, di Khartoum. Mereka juga akhirnya membuka kesempatan. Ada peluang, ya, bahkan sampai sekarang itu kami angkatan pertama berapa belas anak. Nah, Saudi ini bukan hanya ngirim berkas, bahkan Syekh dari Saudi datang langsung untuk ngecek langsung tentang pondok kami. Dan itu bulan apa kemarin? Sebelum utama hari santri.
karena saya ingat panitianya lari-lari itu untuk menyiapkan chef dari Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah tanggapannya bagus, mereka mendapatkan berkas sekaligus datang secara visitasi seperti akreditasi. Ini persebaran santri yang ada, ya. Yang umum bagaimana ya? Ke Turki ada, ke Australia ada. Ini bapak-bapak sekalian, saya kira yang ingin kita sampaikan secara gambaran tentang MBS. Monggo nanti kita ngobrol aja, ya. Pengembangan ekonomi juga sudah jalan, ada kurang lebih 14 atau 15 unit, ya, yang sudah kita kembangkan di sana. Nanti bagaimana potensi-potensi yang ada di sini? Saya kira di sini juga sudah mulai. Dan lebih dulu barangkali saya cek tadi ada laundry Al-Furqon, minimarket Al-Furqon. Alhamdulillah, itu kan potensi. Ya. Kalau kita mau melihat potensi ekonomi, santri itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kan berpotensi ekonomi. Bukan kita kemudian menjadikan dia objek bisnis, enggak, tapi potensi yang ada ini kalau bisa duit itu berputarnya dari pondok ke pondok. Kami sengaja duit itu kita putar untuk pondok, nggak boleh duit itu keluar, kita minimalisir. Karena uang sakunya masuk jadi kartu TNT, sehingga mereka wajib belanja di, kalau enggak mereka nggak punya uang karena nggak boleh pengambilan uang itu kecuali waktu perkeluaran. Jadi uang sehari-hari itu nggak ada uang tunai, sehingga meminimalisir kehilangan uang. Dulu masih sering banyak uang itu hilang di asrama. Sekarang kita tekan minimalisir, duitnya ada di kartu, namanya kartu Smartcard atau kartu TNT. Itu mereka belanja di semua unit, resto, kantin, fotokopi, minimarket, swalayan, komu, butik dan sebagainya itu mereka menggunakan kartu. Nah sekarang kita geser ke para guru dan karyawan juga, kita paksa mereka untuk belanja di unit yang kita punya. Ihsan kita itu biasanya 2 tahap. Yang pertama akan di top up, dimasukkan sejumlah uang potongan dari ihsan ke dalam kartu. Kartunya kartu ID card yang kita punya, kartu pegawai itu di dalamnya ada nilai nominal uang dan bisa untuk belanja. Kalau mereka belum gajian tapi top up lebih dulu itu bisa memperpanjang nafas ya. Kita beli pom-pom, beli